Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Rizky Sofrida. Saya merupakan salah satu bagian dari tim KKN PPN UGM 2021. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan program kerja saya di Dusun Trucuk, yaitu analisa faktor penyebab stunting dan cara pencegahannya. Eh, Orang tua memang selalu mengharapkan anaknya tumbuh dengan sehat dan cerdas. Oleh karena itu, orang tua diharuskan untuk memantau perkembangan anak dan menerapkan pola asuh yang tepat. Akan tetapi, jika tidak demikian, maka akan terjadi dampak negatif. Salah satunya yaitu stunting. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Terjadinya sesuatu bukanlah tanpa alasan atau penyebab ya. Oleh karena itu, saya melakukan survei melalui Google Form dan link dan sudah saya sebarkan melalui Ibu Penny. Terima kasih Ibu Penny atas bantuannya dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengisi. Sangat membantu sekali untuk analisa saya. Saya melakukan survei tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejadian stunting ya, karena diketahui sendiri di Dusun Trucuk terdapat beberapa balita yang mengalami kejadian stunting. Faktor-faktor yang saya gunakan itu adalah yang pertama tingkat pemahaman orang tua, yang kedua tingkat pendidikan orang tua, yang ketiga yaitu pekerjaan orang tua, yang keempat yaitu sanitasi lingkungan, yang kelima ada jumlah anggota keluarga, yang keenam ada pemberian imunisasi, yang ketujuh ada pemberian MPASI, yang kedelapan ada pemberian ASI, pemberian MPASI, dan satunya adalah total pendapatan orang tua, serta pemberian pola makan yang sehat. Oleh karena itu, saya melakukan analisa dan terdapat 25 responden yang bisa membantu saya untuk melakukan analisa. Dari hasil analisis didapatkan faktor jumlah anggota keluarga tidak ada hubungannya dengan kejadian stunting. Dan selain itu berhubungan dengan kejadian stunting. Oleh karena itu saya membuat analisa data lagi seberapa persen faktor-faktor yang berpengaruh dengan kejadian stunting tersebut. Oleh karena itu saya membuat poster, saya akan share dulu posternya. Posternya sudah terlihat ya, Ibu-ibu. Di sini saya membuat faktor penyebab stunting. Yang pertama, yang paling besar adalah pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua itu sangat bergantung ya, di mana nanti biasanya pekerjaan yang dianggap memiliki penghasilan yang besar itu akan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan gizi ibu. Jadi pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, tingkat pendapatan orang tua itu merupakan salah satu faktor sosial ekonomi keluarga karena ketiganya itu saling bergantung. Nah, di sini di Dusun Terucuk itu yang paling besar adalah pekerjaan orang tua. Namun seharusnya tidak menjadi masalah ya, karena kita hidup di zaman era digital di mana pekerjaan bisa dicari ya di dalam HP itu bisa dicari di dalam sosial media sehingga pekerjaan pendapatan pun bisa didapatkan dari digital era digital saat ini. Selanjutnya di bawah pekerjaan orang tua ada sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan sendiri adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Itu akan mendukung kesehatan ya. Akan tetapi jika lingkungannya itu buruk, kotor, nah itu akan memicu terjadinya infeksi-infeksi. Selanjutnya di bawahnya ada tingkat pemahaman orang tua. Nah, tingkat pemahaman orang tua ini sangat-sangat penting ya, di mana orang tua ini harus mengetahui stunting itu apa, penyebabnya itu apa, dan bagaimana cara pencegahannya. Ini sangat-sangat penting ya di sini. Tingkat pemahaman orang tua ini sangat dibutuhkan sekali. Karena biasanya orang tua akan mengerti saat eh, balitanya itu ditimbang, diukur, itu baru-baru mengerti apa itu stunting. Oh, anak saya stunting. Oh, begitu. Oh, saya harus bagaimana. Nah, akan terjadi kepanikan ya.
seperti itu. Nah, maka dari itu seharusnya orang tua sudah memahami dahulu ya saat kehamilan itu sudah memahami bagaimana agar tidak jadi stunting, gizinya harus dipenuhi dan bagaimana. Selanjutnya di bawahnya ada tingkat pendidikan orang tua, selanjutnya ada pendapatan orang tua, terus di bawahnya ada pemberian ASI ya. Pemberian ASI di sini juga sangat penting ya untuk pertumbuhan anak, juga ada imunisasi, MPASI, pola makan sehat itu juga 2% ya dengan nilai yang sama. Selanjutnya dari faktor-faktor penyebab stunting ini pada intinya adalah pekerjaan orang tua merupakan faktor terbesar ya. Pekerjaan orang tua faktornya terbesar dan faktor yang terkecil yaitu imunisasi, MPASI, dan pola makan sehat karena dari hasil survei di Dusun Terucuk sudah menerapkan imunisasi yang rutin, pemberian MPASI yang benar dan pola makan sehat yang baik ya. Jadi sudah bagus ya di Dusun Terucuk itu hanya tingkat pemahaman orang tua dan sanitasi lingkungan itu perlu ditingkatkan. Dari tingkat pemahaman orang tua ini sebenarnya juga bisa dari dari HP ya, kita bisa lihat dari web, dari website, dari blog-blog atau mungkin dari aplikasi itu kita bisa memahami stunting ya sehingga bisa mengurangi terjadinya stunting. Nah, karena faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, maka seharusnya kita harus tahu cara mencegahnya ya. Dari faktor-faktor yang ada, yang pertama kita harus tahu pemahaman yang jelas tentang stunting ya. Ini khusus untuk para orang tua diharapkan harus memahami dengan jelas apa itu stunting dan cara pencegahannya. Yang kedua adalah lakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya agar terhindar dari virus-virus, infeksi-infeksi, bakteri-bakteri ya. Yang ketiga ada pemenuhan makanan-makanan sehat dan bergizi ini untuk balita dan juga untuk ibu hamil. Yang keempat ada pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Yang kelima ada pemberian MPASI itu di samping ASI, jadi di samping ASI juga ada MPASI. Nah, ini untuk di atas umur 6 bulan. Selanjutnya ada lakukan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Selanjutnya ada pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A ya untuk mencegah virus-virus datang. Dan terakhir yaitu pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jadi seperti itu poster yang saya buat. Semoga dengan poster yang saya buat ini orang tua lebih waspada tentang stunting. Semoga tidak ada pertambahan stunting di Dusun Terucuk dan semoga poster ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pemahaman ya bagaimana itu stunting ya dan cara pencegahannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih ibu-ibu. Semoga poster ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.